ini, seminar apa tentang konflik Israel Palestina. Seminarnya itu. Terus ya udah untuk menyesuaikan seminarnya saya pakai background ini kemarin. Iya, Siap. iya bagus. Nah, ini Masjidil Aqsa yang ini ya, yang hitam. Kalau yang emas nih bukan Masjidil Aqsa, Masjid As-Sokhroh ya kan? Masjidil Aqsa tuh yang ini, yang hitam. Hmm, yang di ujung. Bisa berbagi ya Ustaz dari hasil seminarnya Ustaz nanti. Gitu. Iya, lumayan Bu. Bahasanya berat Bu, soalnya yang pembicara juga S2 ya. Lumayan. Baik, kita mulai ya. Ini maaf telat. Sebenarnya mulai asarnya udah semenjak tadi. Cuman tadi ada kakak kelas saya, apa namanya, perpisahan pulang ke Indonesia selepas lulus S1 gitu. Jadi ya, apa, ya perpisahan dulu sama kakak-kakak kelas yang lulus. Jadi baru pulang ya mepet-mepet waktu ini jadwal gitu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Ta'al Hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Dimulai dari ini ada sedikit latihan kali ya. Nah ini terlihat kan Bu ya? Ya, terlihat Ustaz. Nah, ini mudah kok. Ya, masalahnya belum diulang yang kemarin Ustaz. Enggak apa-apa, kan jawab bareng. Saya juga jawab. Nah ini yang pertama. Al-maktabu ala atau fil ardi. Ini gampang ya. Ala. Ala. Ya mungkin nggak meja itu terkubur dalam tanah. Ya mungkin juga ya. Tapi jarang. Terus ana adhabu an atau ila al masjidi. Ila. La. Terus roja tu min atau kal madrasati. Minal. Minal madrasati. Sholaitu zuhro sobahan atau naharon. Nahar. Ada yang sholat duhurnya pagi hari? Enggak. Ada ya. Akumu amama atau fauqatul labi? Amama. Ustaz. Amama. Kalau fauqatul labi berarti apa? Terbang. Di atas. Di atas. Akumu ini apa Ustaz? Akumu, saya berdiri. Apa Ustaz? Berdiri. Koma yakumu ya. Oh. Berdiri. 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 Berdiri di depan. Saya berdiri, koma, yakumu. Yakumu dia berdiri, akumu saya berdiri. Saya berdiri. Terus ilal yamini atau al yamina. Yamini. Yamini. Jadi kalau misalnya zorof ya, ini kan zorof. Zorful makan ya. Nah, itu kan aslinya apa, Fat?
aslinya fathah, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya diawali oleh harfu jar, ya dia jadi kasroh. Al-aklus salimu atau as-salimatu? Salimu. As-salimu. Fil jismis salimina atau as-salimi? Salimi. Salimi. Imin. As-salimi. Apa Ustaz? Ya, akal yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat. Kalau ibu sehat, ya kan bisa mikir secara baik ya, bisa berpikir secara baik dalam hal apapun. Tapi kalau sakit, ya dalam hal berpikir pun ya kurang mood, ya kan? Ya, tapi Biasanya. kenapa bukan yang kanan ya? Kenapa? Kenapa bukan yang salimina? Mufrad. Oh, Ya. ini kan fil jismi kan ini Mufrad. badan ya, mufrad ya. Oke. Ini kalau salimina ini apa bentuknya? Jamak. Jamak mudzakkar Muzakkar salim. salim. Ya, kalau jamak mudzakkar salim berarti yang disifatinya antara dua, antara jamak taksir yang berakal atau jamak mudzakkar salim juga. Terus i'taqadna annallaha lahu sifatur rahmatu sifatur rahmati al-azimati atau al-azimi. Al-azimati. Al-azimati li jami'i ibadihi. Ya, bahwasannya Allah memiliki sifat yang kasih sayang ya, yang sangat luas, yang sangat agung, yang sangat besar untuk semua hamba-hambanya. Terus ainal wasfu wal mausuf min hadhil jumlah. Mana yang al wasfu? Alfil kabir. Mana yang al wasfu di sini? Alfil Al-fil mausul. Al kabir, al wasfu. Terus yang al mausufnya Al-fil. Alfil. Al-fil. Yang biru, yang wasfu, yang merah, Mausul. yang mausuf. Nah, gitu ya. Sudah. Ya, Ustaz. Ini oke. Nah, kita hapus. Udah difoto ya. Ustaz. Ini udah berubah. Berubah Ustaz. Udah berubah ya jadi buku nahu kan ya? Ya Ustaz. Oke. Nah, kita akan memulai pada pembelajaran nahu ini, yaitu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan adawatul istifham, yaitu alat-alat yang digunakan untuk bertanya, ataupun istilahnya kata-kata tanya. Ya, di situ ada berapa kata tanya di situ? Ada 8 ya. Yang tertera di sini ada 8, 5, 3, 8. Baik. Yang pertama di situ ada man. Man itu adalah wahia lisuali anil akil, yaitu untuk menanyakan, yaitu sesuatu yang berakal. Ya. Nah, misalnya contohnya man itu artinya apa sih ya? Siapa? Ya. Contohnya misalnya man ustadzuka
Siapa gurumu? Nah, seperti itu ya. Siapa gurumu? Nah, pastinya guru ini ya orang yang berakal, artinya ya orang lah, seperti itu ya. Misalnya yang agak panjang. Manil ladzi yal'abu fi hadzal maidan. Siapakah yang bermain di lapangan ini, misalnya? Ya kan? Siapakah yang bermain di lapangan ini? Nah, kalau misalnya siapakah yang bermain di lapangan ini, pasti yang menunjukkan yang bermain itu adalah orang, ya. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya wahia. Nah, ini yang kedua adalah ada ma. Ma ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Ya apa? Ya, apa? Iya. Artinya ya apa? Apa? Mm-mm. Apa? Nah, apa itu ma itu digunakan untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Nah, jadi ini kebalikan daripada man. Kalau man untuk berakal, kalau ma tidak berakal, ya. Nah, di sini ada dua hal, ya, yaitu ada ma, habis itu juga wakotat tasilu bihaza fatasiru ma. Nah, ada kalanya disambung dengan za menjadi maza. Ada yang tahu penggunaannya? Kalau ma itu setelahnya adalah isem. Ya, kalau ma. Kalau maza itu setelahnya adalah fi'il. Ya. Oke, kalau maza ya maza Suka. Maza. Ustaz, ini Sinyal Ustaz singgungannya. Yasin atau saya ya? Oh iya. setelahnya Iya, fi'il, ya. Ya, contohnya ya. apa? Contohnya ma, Ustaz, Ulang lagi, misalnya apa? ulang Oke, lagi Ustaz. Ustaz, tadi putus-putus. Punten Ustaz, suaranya tadi terputus-putus. terputus. Tuh. Kayaknya Oh, saya yang terputus ya kayaknya. Iya. Betul. Ya sudah. Sudah. Bisa diulangi Ustaz? Oke, bentar. Afwan. Aduh, tadi udah ditulis-tulis ya? hilang. Iya, pastinya. Mm-mm. Oke. Tadi apa perbedaan antara dengan maza? Oh, kalau ma untuk ism, Sudah. kalau maza untuk fi'al. Apa perbedaan ma dengan maza? Ma untuk Ma ism, Ya, betul. Setelah Kalau isem. ma setelahnya isem, kalau ma fi'al. maza setelahnya Fi'il. kita kasih contoh. Ma, ada bisa kasih contoh? Masmuka. Ya, Mas Muka. Selain itu, misalnya misalnya semoga yang belum punya mobil semuanya direzekikan mobil. Amin. Misalnya sayyarotuka, ya. Nah, ini apa mobilmu? Waduh. Berat ya pertanyaannya. Iya.
Amin. Nyepret. Amin. Ya. Di sendiri, Nah, Ustaz. ini sayyarotuka ini adalah isim. Ya kan? Makanya pakai ma, bukan pakai maza. Makanya kalau pakai maza sayyarotuka itu salah. Salah. Ya misalnya mah yang paling singkat itu ya mahaza. Haza. Apa ini? Haza itu isim atau fi'il? Isim. Isim apa haza itu? Isim isyarah. Isim isyarah. Ya kan? Ya, Ustaz. Makanya pakai ma, bukan menggunakan maza. Maza. Nah, kalau misalnya contohnya yang maza, bagaimana? Maza taktubu. Takul. Maza taktubu. Apa yang kamu Tulis. Tulis. Apa yang kamu tulis? Maza taktubu ala saburoti. Apa yang kamu tulis di atas papan tulis, ya kan? Ini madanya. Nah, seperti ini ya. Makanya misalnya apa yang sedang kamu lakukan, bahasa Arabnya apa? Mada taf'alu. Ya, Ma. bisa maza taf'alu atau maza ta'malu. Ya. Maza taf'alu atau maza ta'malu. Ya kan? Nah, makanya dia menggunakan maza, bukan ma. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada aina. Ya, aina itu artinya apa? Di Di mana? mana? Di mana? Di sini wahia lisual anil makan. Artinya yaitu digunakan untuk bertanya apa tentang Tempat. tentang tempat, ya. Di mana? Setuju juga, Ustaz. Di mana? Di mana? Nah, contohnya apa? Aduh, suka dangdut ya. Bu Azhari ya nyanyi. Ya, Bu. Oke. Aina, contohnya apa? Yang bisa Aina kasih contoh? Aina baituki. Aina Tuki. baituki. Nah, ini menanyakan soal tempat, ya. Oke, selanjutnya itu adalah mata. Mata itu artinya Kapan? Kapan? kapan, ya. Kapan? Wahia lisual anizza Zaman. zaman. Untuk menanyakan soal Waktu. waktu. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Mata nadhabu ilal madrasah. Mata Mata nadhabu. tadhabu ilal madrasah. Mata tadhabu Ilal madrasah. ilal madrasati. Nah, seperti ini ya. Mata tadhabu ilal madrasati artinya kapan kamu pergi Kamu ke sekolah. 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 Oke, selanjutnya kam. Kam itu artinya Berapa? Berapa? berapa. Ya, wahia
Lisual anil adat. Adat itu artinya jumlah, yaitu untuk menanyakan soal jumlah. Ya, baik. Nah, di sini ada yang bisa kasih contoh? Misalnya, contohnya, kam. Kalau singkat kayak gini Ustaz, misalnya kam sama nuha. Berapa harganya? Ya, kam sama nuha bisa. Kam sama nuha, misalnya kam sama yang apa? Kam sama nuha, berapa harganya? Ya, atau misalnya saya lagi lapar, terus minta ke teman saya makanan. Nah, kam to'aman laka, Apa itu? berapa makanan yang kamu miliki? Kam to'aman laka. Ya, biasa ya, apalagi kalau di pondok ya. Di pondok, kalau lapar, terus nggak ada uang jajan ini, tanya ke teman, punya makanan nggak? Gitu. Ya lapar. Dikasih Ustaz. Ya, dikasih. Paling Tergantung. seru tuh kalau ada yang ngirim paket dari rumahnya, tapi dia orangnya sangat dermawan, jadi Dikasih paketnya semua. itu kayak di swear, Bu. Tahu swear nggak? Di swear, apa? Di Bagi-bagi. swear, iya, Oh. di kayak swear permen gitu loh. Tapi Bukan ini isinya sebuah makanan Share, paket. di share. Sawer, Apa? sawer. Sawer. Di sawer, swear sih sawer. Swear, peace. Sawer. Kayak di sawer. Mbak Sawiran. Iya, waktu itu kan apa namanya? Teman saya ada yang dikirim paket. Nah, kebetulan kamar di pondok saya yang di MTS ya, bukan Gontor, yang sebelum Gontor. Nah, itu pakai ranjang lantai 2 kan, 2 lantai. Nah, kayak gitu. Jadi teman sayanya naik ke ranjang yang lantai 2-nya dari atas itu. Nah, terus yang di bawah-bawahnya nih yang mengeong-ngeong teman-temannya termasuk saya. Makanan. Terus dilempar dari atas. Wih, itu rebut-rebutan itu. Aduh, Asik iya. gitu. Asik Ngeong-ngeong banget, maksudnya Bu. apa, Ustaz? Iya, maksudnya. Ya gitu, minta-minta gitu. Oh. Iya. Sudah kayak ini ya. Apa? Ibaratnya ibu ngasih ini ke ayam kan ayam saling berebut-rebut gitu ya. Oh iya, Kan iya. terus sampai ribut-ribut Oh gitu. ya Allah. Bahkan waktu itu saya saking ininya, saya sampai terpental gitu. Waduh, Oh ya hanya untuk Allah. memperebutkan makanan yang harganya Rp2.000. Oh Ya, Masya Allah. ya itu serunya ya Iya. waktu di pondok dulu. Aduh, oke. Menyeong-nyeong. Ya. Nah, ini terus selanjutnya limaza. Limaza itu untuk menanyakan apa? Tentang Menanyakan untuk penyebab. Ya, misalnya contohnya Ustaz, limaza. tadi yang pertanyaan untuk yang contoh lain tentang makanan tadi gimana maksudnya? Udah selesai, Bu. Yang cerita tadi. Udah selesai. Cerita tadi. Iya, maksudnya Apa? pertanyaannya apa tadi tuh? Kamu? Oh, ini kantong aman laka. nah, Contoh aman Iya. pakai. Berapa makanan yang kamu miliki? Oh, siap-siap. Iya. Yang andada itu apa Ustadz artinya? Maaf tadi kelewat. Yang mana? Yang kam tadi penjelasannya wahya lisuali an adadi. Oh, wahia lisuhali anil adat, untuk menanyakan tentang jumlah. Jumlah. Oh, jumlahnya. Tentang jumlah. Pokoknya berhubungan dengan angka, yaitu dengan kam. Kamu. Ya. Nah, selanjutnya limadza. Limadza itu untuk menanyakan soal apa? Soal penyebab.
Ya, contohnya misalnya limadza lam tahdur. Ya, kenapa kamu belum hadir? Limadza lam tahdur fil muhadoroti? Limadza lam itu artinya apa? Belum. Belum. Ya. Oh, limadza la tahdur aja. Kenapa kamu tidak hadir? Limadza la tahdur fil Muhadharah. muhadoroti. Ini salah ya, salah tulisannya. Ini muhadar. Kenapa kamu belum hadir dalam muhadharah itu perkuliahan artinya? Ya, kenapa kamu belum hadir dalam perkuliahan? Ini dulu pernah saya ditanya gini, tapi dalam hal rapat. Jadi waktu di Gontor saya jadi guru, Jasim, kiaman, Jasim berdiri gitu kan. Di mana la tahdur fil ijtima dalam kumpul gitu kan. Avansat ana nimtu gitu. Saya ketiduran. Jawabannya saya ketiduran. Terus diberdirikan teman sekamar saya yang ustadz juga. Terus hal jasim yakni sohi yakni huwa yanam. Naam sohi lima dalam tastaikidhu. Kenapa kamu belum lam tukimhu? Kenapa kamu belum membangunkannya gitu kan? Khalasat akimna jasim. Saya sudah membangunkan jasim. Jasim itu sudah dibangunin. Kenapa tetap gak hadir gitu kan? Avansat ana lam ai. Saya belum sadar masih ngelindur gitu. Akhirnya ya dimaafin. Oh ya gak apa-apa kalau masih ngelindur gitu. Ya satu ruangan ini semuanya ketawa. Ada. Iya. Karena itu ya. Jadi kalau alasannya ketiduran terus susah bangun itu dimaafin kok di kantor. Oh, Kalau ada rapat gitu. Kalau jadi alhamdulillah. guru. Jadi kalau waktu jadi santri ya dibotak pastinya ya. Oh, kalau guru boleh ya, Ustadz. Kalau guru ya ya tapi kalau benar-benar kesalahannya fatal dia bisa diusir kayak gitu. Diusir biasanya atau dipindah pondok. Diusir. Ya ini tadi artinya mengapa ya? Limaza itu artinya kenapa? Kenapa? Kenapa, mengapa? Kaifa itu lisual anil hal. Hal itu artinya keadaan. Artinya berarti apa ini? Bagaimana? Gimana? Bagaimana? Betul. Contohnya yang paling mudah ya kaifa halukum ya. Misalnya yang lain kaifa misalnya sakit. Misalnya saya sakit apa misalnya. Terus ditanya bagaimana keadaan sakitmu misalnya sudah membaik. Kaifa halu marodika. Marod itu artinya penyakit marodun ya. Marodun itu artinya penyakit. Kaifa halu marodika ya. Seperti itu. Ya ini untuk menanyakan soal keadaan. Ya. Baik, selanjutnya hal itu artinya apa? Apakah ya kan? Soal anil jumlah ini apa maksudnya? Untuk menanyakan tentang kalimat. Maksudnya adalah untuk menanyakan soal kebenaran kalimat, ya kan? Apakah Ali pergi ke masjid? Nah, itu kan benar tidak, ya kan ya? Maksudnya seperti itu kan?
Ya, apakah Ali pergi ke masjid? Benar tidak Ali pergi ke masjid? Jadi kesannya itu adalah untuk menanyakan yaitu kebenaran pernyataan dalam sebuah kalimat. Nah, seperti itu ya. Ini apakah? Nah, contohnya apa? Hal? Ada yang bisa kasih contoh? Bu Murna lagi kayaknya. Bagi unsurnya. Hal anta mudaris. Apa? Hal anta mudaris. Hal ata al-mudarrisu. Hal ata al-mudarrisu artinya apa? Adakah datang guru? Apakah telah datang seorang guru? Ya, gini ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ata itu fi'il mudhari'nya apa? Ya, Ya, ti. Ata ya, 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 ti. ya. Nah, terus kalau misalnya ada ini, ada lam ataupun la, ya ada huruf jazm, maka jadi bagaimana? jadi Udah sukun. belajar belum ya? Belum ya. Nah, maka jadinya hatta ya'ti. Nah, untuk huruf ya-nya dihapus. Ya, misalnya jadi lam ya ti. Nah, jadi pendek seperti ini. Ya, kalau misalnya diawali lam ataupun huruf-huruf yang dapat menjazmkan. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah akan belajar. Udah belajar belum ya? Kayaknya belum ya. Belum, Belum. Ustaz. Belum. Ya, belum. Nanti ada waktunya ya. Baik. Gak Baik. usah panjang-panjang. Udah. Ustadz mau tanya. Oh, iya, silahkan. Iya, kan kita kan kosakatanya masih terbatas ya. Umpamanya nih, ngebayang-bayangnya pakai apa ayat-ayat Al-Quran, umpamanya kan hal atakah hadisul ghosyah, umpamanya gitu boleh nggak sih Ustaz? Karena Ya, punya ini, belum punya apa tuh kata-katanya kayak Ustadz itu. ya nggak apa-apa. Ya sebenarnya untuk wasilah apa namanya pembelajaran menyusun kalimat dan sebagainya itu banyak cara. Ya salah satunya nggak apa-apa langsung dari sumbernya yaitu sumbernya Al-Quran karena memang sumber bahasa Arab tidak ada lain ya selain Al-Quran maksudnya sumber utama ya. Sumber utama yaitu keberadaan bahasa Arab di muka bumi ini awal mulanya dari mana? Ya, dari Al-Quran. Ya, dalam segi kaidah dan sebagainya, ya kaidah sebagainya awal mulanya dari Al-Quran, ya. Ya Ustadz. Jadi nggak apa-apa, Bu. Kalau bisa ya sembari ini ya, sembari maknanya. Jadi sembari nambah kosakata, sembari nambah apa? Ini Mufrodat Ustadz. gitu kan. Ya ini belum ngapalin lagi nih, Ustadz. Iya. Bentar. Saya belum ngirim juga nih file ini. Udah File Ustaz. yang Ada kemarin juga, Ustaz. hafalan. Udah dari awal Ustaz. Yang semester 2. Enggak, Dari yang buat level 3 khusus, bukan level 2 beda Oh iya, lagi, iya. Bu. Oh Ini boleh kan? Ustadz. Iya, habis inilah insya Allah. Kosakata lagi, Ustaz. Iya, Oh, ya, tapi ini ya saya tidak bisa memaksakan menghafal, tapi alangkah baiknya ya menghafal paling tidak ya masa seminggu tidak ada sama sekali nambahkan gitu. 1 minggu minimal nambah berapa gitu kan. sindir ini. Hmm.
Ustaz, tadi ata Kalau artinya apa dulu Ustaz? saya Hal ata. di pondok minimal 1 hari itu paling sedikit. Suaranya putus-putus, Ustaz. Apa? Ngelek Ata tuh lagi telah Ustaz. datang ya. Apakah telah Iya. datang seorang guru? Hello, cek. Kedengaran? Enggak, Sekarang sudah. Ustaz. Udah bagus? Tadi Sudah. nggak kedengaran sama sekali, Ustaz. Ya, ata itu artinya datang. Datang. Ya kan? Berarti kalau misalnya hal ata, berarti apakah telah datang? Ya, al-mudarrisu seorang guru. Nah, seperti itu ya. Oke. Mm-mm. Ini tes siap foto belum? Udah ya? Belum Baik. lihat, Ustaz. Udah. Oh, sudah, Ustaz, ya. Oke, kita hapus. Ini mana? Oh, dia hapus ini ya. Oke. Kita ke bawah. Nah, selanjutnya ya, di sini kita akan mempelajari terkait dengan alamatul ismi, ya, alamatul ism, yaitu ciri-ciri ataupun tanda ism. Ya, jadi kalau misalnya tanda-tanda isim yang akan kita pelajari, berarti tanda-tanda ini itu adalah tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh kata Kerja. kerja. Ya, tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh fiil. Nah, nanti kita akan mempelajari alamatul fi'li ya di halaman, ya masih 1 halaman tapi sebelah kiri. Nah, kalau misalnya sekarang kita akan mempelajari alamatul ism. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu adalah lil ismi alamatun yu'rafu biha. Nah, Nge-lag lagi, Ustaz. Mutus Ustaz, putus. untuk isim ini dia memiliki beberapa tanda apa? Coba ya saya pakai ini. Cek. Baru dengar, Ustaz. Dari tadi nggak dengar. Cek. Ya, Ustaz. Udah, Ustaz, udah bersih. Mau Jelas berapa ya? cek Ustaz? Ya ini saya cek aja. Aduh. Tapi udah dengar ya? Udah. Sinyal kayaknya. Nah, jadi di sini ada yaitu berkaitan dengan alamatul ism. Ya. Apa itu alamatul ism? Ya, alamatul ismi yaitu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda yaitu teruntuk isim itu sendiri. Yang mana tanda-tanda ini itu dia tidak dimiliki oleh apa? Fi'il. Tidak dimiliki oleh fi'il. Nah, insya Allah nanti pertemuan depan kita akan mempelajari alamatul fi'li ya, masih 1 halaman tapi di sebelah kiri. Nah, adapun hari ini yaitu alamatul isim. Nah, kalau misalnya alamatul isim berarti tanda-tanda isim ya khusus untuk isim yang mana itu tidak dimiliki oleh siapa? Tidak dimiliki oleh Fi'il. fi'il. Nah, gitu ya. Berarti kalau misalnya alamatul fi'li, berarti itu adalah tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh isim. Apa saja itu alamatul isim? Yang pertama, di situ ada al-jarru, ya, yaitu bisa dijarkan.
ya bisa huruf Terus jar. kayaknya tulisannya beda ya Ustaz. Kenapa? Apa tulisan yang di Ustaz kasih ini? Oh maaf maaf. Masa beda? Enggak Ustaz maaf. Ya, Kecilan. Udah Ustaz. mungkin halamannya ini. Oke, Ya Ustaz. saya besarin ya. Nah, yang pertama adalah al-jar, ya. Ya, jadi kalau misalnya isim itu pasti bisa dijarkan ataupun kasrohkan, ya. Nah, utamanya ya, harokat utama untuk jar itu kasroh, harokat utama loh ya, harokat utama. Nah, contohnya min biladin. Nah, min biladin. Nah, seperti itu ya. Min biladin. Nah, di sini bagaimana biladin, ya kan? Yaitu itu harokat apa biladin? Jar. Ya, majrur. Ya, seperti itu. Nah, terus di sisi lain itu juga isim itu bisa disandingkan yaitu dengan huruf jar, ya. Sebenarnya kalau fiil bisa nggak ya? Ntar. Iya. Fiil itu bisanya hanya dengan lam. Liyafula. Soalnya ada. Iya, berarti di sini kita hanya fokus ke ini aja ya, ke kasrohnya ya. Soalnya untuk huruf jar itu sendiri, itu ada ya satu huruf jar yang bisa disambungkan dengan satu atau dua huruf jar yang bisa disambungkan dengan fiil. Tapi kalau untuk kasroh itu sendiri hanya untuk isim, ya seperti itu. Baik, makanya yaf'alu, misalnya yaf'alu atau yaktubu, itu hanya bisa dua antara yaktubu atau yaktuba, ya kan? Tapi tidak bisa yaktubi, tidak bisa, ya seperti itu. Terus tanda yang kedua untuk isim itu adalah atanwin, ya atanwin. Nah, jadi kalau misalnya ada kosakata berharokat tanwin, kedengeran nggak bunyi? Kedengeran ya? Ada Ustaz? Jelas. Nah, kalau misalnya kosakata berharokat tanwin, itu berarti dia pasti isim. Ya, contohnya gulamun. Gulamun itu artinya anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Gulamun. Nah, misalnya lagi masjidun, kitabun. Ya, mereka semua itu bisa apa? Bisa tanwin. Artinya dia pasti isim. Tapi kalau misalnya yashrobun, bisa nggak fiil seperti itu? Enggak. Tidak. Yashrobun Tidak. Bisa. pastinya tandanya. tidak Tidak bisa. Ya jelisun. Yang benar ya jelisu, ya jelisun. Ya jelas. Ya jelisu. Ya, karena fiil tidak bisa tanwin. Terus selanjutnya An-nida. An-nida itu artinya adalah panggilan. Artinya bisa disambungkan dengan huruf nida, huruf panggilan, yaitu identik dengan ya. 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 Ya nida. amirul mukminina, wahai pemimpin, ya orang-orang mukmin. Ya jasim, wahai jasim, misalnya. Ya ustaz, wahai ustaz. Ya abi, wahai ayahku. Nah, itu semua berlaku untuk fiil, ya, seperti itu. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, Untuk isim, Ustaz. ya kan? PL. Ya, pastinya hanya untuk isim. Bisa nggak disambung dengan fiil, kata panggilan misalnya, ya yaktubu, wahai menulis. Terus ya yagsilu, wahai mencuci. Nggak bisa ya. Wahai mencuci, ya nggak bisa. Gimana ya? Oke, jadi ya itu ya ataupun kata panggilan itu hanya berlaku untuk Isim. isim, ya kan?
Oke. Selanjutnya duhulu alif lam alaih, yaitu dapat dimasuki, yaitu alif lam, ya, dapat dimasuki alif lam. Nah, jadi kalau misalnya kosakata yang ada alif lamnya di awalnya itu berarti pasti Isim. isim, ya. Bisa nggak alif lam ini disambung dengan kosakata, misalnya al yaftahu. Bisa nggak al yaftahu? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, nggak bisa ya. Kalau misalnya yaftahu pengen disambung alif lam, yaftahunya harus diubah dulu jadi apa? Jadi jadi masdar. Oh, Ya, masdar. jadi isim masdar. Ya kata. Ini putus ya? Iya. Enggak. Jadi isim masdar. Misalnya yaftahu, apa masdarnya? Fatah. Ya Masdarnya fatah. al-fathu. Ya, berarti al-fathu. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya belum diubah ke masdar ya tidak bisa. Terus yang selanjutnya nomor 5. Aduh. Aku alarm. Ustaz, kalau yang ya ayyuhalladzina amanu gitu, Ustaz, Oke. Selanjutnya adalah al-isnad ilaih bi ayyakuna fa'ilan au yakuna mubtada. Pada intinya isim itu dia bisa menjadi Iya, apa? fa'il. Fa'il. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Oke. Yang kelima itu adalah al-isnadu bi an yakuna fa'ilan, ya, yang mana dia dapat disandingkan untuk menjadi apa? Menjadi fa'il. Ya, jadi kalau yang misalnya kosakata yang bisa menjadi fa'il itu apa? Pelaku. Ya, pelaku. Ya, maka dia pasti isim. Ya, ada nggak kata kerja yang bisa jadi pelaku? Enggak. Ya, nyambung nggak kata kerja jadi pelaku? Kata Enggak. kerja ya kata kerjanya ya. Mm-mm. Nah, adapun yang menjadi pelakunya itu pasti Isim. berupa isim. Nah, jadi pertama bisa jadi fa'il, ya. Yang kedua, tentunya dia dapat itu menjadi apa? Dapat menjadi mubtada. Ya, mubtada itu apa? Yaitu sebuah isim, ya, isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Jadi sebuah isim yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada, ya. Contohnya di sini, nahnu wafdut tahniati. Ya, di sini apa nih wafdut tahniati? Wafdu itu artinya pengunjung. Kami pengunjung tahniah tuh ucapan selamat apa ya? Tahniah ucapan selamat. Iya, waktu kami Memberikan ucapan selamat. kami utusan dalam mengucapkan selamat. Nyambung nggak? Aduh. Iya. Wafdu tuh bisa ini ya, bisa pengunjung, bisa utusan. Ya, kadang ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini takut dama ilaihi wafdu ahlil hijazi. Ya, telah datang kepadanya itu adalah pengunjung dari ahlul Hijaz. Ya, ahlu itu ya penduduk, Hijaz itu nama daerah. Hijaz itu daerah mana? Yaitu Mekah, Madinah, Adina. ya.
Seperti itu. Ada yang bisa kasih contoh lain dari mubtada yang gampang aja? Ada nggak mubtada? Nggak bisa, Ustaz. Al, Muhammadun tilmizun. hello, Muhammadun ada yang bisa tilmizun. kasih contoh dari mubtada? Muhammadun tilmizun. Ustaz. Misalnya al-muallimu soal Mati lagi. Oh, terlempar ya Ustadznya. Lempar ya. Ustaz ya. Kayaknya lagi jelek sinyal di sana nih. Hmm. Kita nyemil dulu lah, ibu-ibu. Ngambil online. Masih ngantuk. Ngambil aja. apa Bu Murna? Tuh, Lempar-lempar ke sini. beli cimol. ya, Beli cimol kayaknya terserah lagi. Iya, Ustaz. lagi. Ustadz baru mau ngajakin nyemil. Yang email online. Ngambil online kita. Kayaknya Ngomong-ngomong, terserah Busri lagi. kemana? Uni, Busri kemana Uni? Ini saat Iya. kalau ngemil aja Bu, gak apa-apa. Ini Ustadz ngantuk saya nih, tumben banget. Jangan lupa tapi dikirim ke rumah kita masing-masing. aduh, Lewat grup ya, Mas Hari. Ya lah udahlah Bu. gimana Untuk hari caranya ini. ngirim online? Ngirim Ini Ustadz Miftah masih ada nggak? Ustadz Miftah Ada itu jadiin RCS. saya co-host lagi. Ada Ustadz. Nah, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, ini saya ngechat Bu. Oh, Gak apa-apa Ustaz, doa. dia Bu Murna. Terlalu peka Bu Murna. udah saya makan aja. Ya namanya salam juga harus dijawab ya kan Bu? Iya betul. Dapat pahala. Iya, iya sih. Iya. Ya. Tapi Ya, kebetulan kegeeran mendengar. kitanya ya. Ya kebetulan kita dengar. Kebetulan Bu Iya. Murna dengar. Betul. Kayaknya lagi sering soalnya. Belum ya. Duh. Bu Murna aja yang ngunyah, kitanya nelen aja. Iya, yuk mari ngopi. Udah Umurnya yang makan, kita yang kenyang. tebus sambil ini Bu Murna aja, makan sambil kita yang kenyang. santai. Alhamdulillah. Ya, Ya Ustaz. Allah. Ya. Ustadz Ini yang juga- dicuekin. Ustadz sinyalnya rada-rada itu Ustadz. Iya, malam ini Itu ya. apa namanya? Udah bagus belum nih? Mungkin Ustaz. Ini ya putus nyambung iya ya. betul. Mungkin gak usah pakai background Ustadz. Aduh, iya. Iya betul, salah satunya. Solusi. Dan ya gini. Ya gitu aja. Nah kalau gitu lancar Ustadz tuh. Nah, apa dong Alhamdulillah. background aslinya? Mm. Ya, saya ada kuliah Baru kali ini aja yang sinyalnya jelek ketika Ustadz pasang online background. jam 6. Nggak pernah begitu. Mm-mm. Aduh. Bu. Tadi mana nih? Tadi alamatul isim ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu al-jar ya. Yang kedua tanwin, ketiga nida, keempat duhul alif lam, yang kelima ya bisa menjadi fa'il atau mubtada ya. Nah, mungkin ada yang bisa kasih contoh untuk fa'il. Fa'il. Apa itu? Umurnya aja deh. Ya, jangan gitu Bu.
Muhammadun ya gampang ya. tilmizun. Apa? Muhammadun tilmizun. Itu bukan, itu mubtada ya kalau yang itu. Ini Mubtada dengan fa'il. tanwin. Fa'il. Fa'il itu yang mengerjakan ya, pelaku. Misalnya, Berarti kalau fa'il itu didahului oleh fi'il dulu Ustaz ya. ya bisa. Misalnya Koma, tepat ja'at serah. ja'at Fatimatu ilal madrasati sobahan. Wah, Kan itu warna. keren ya. Ja'at Fatimatu Ilal madrasati sobahan. telah tiba Fatimah ke sekolah. Ke atau di sekolah telah tibanya itu. Oh, Di di sekolah sekolah. madrasati. Kayaknya fi ya. Telah tiba kayaknya fi ya. Ya. Kalau berangkat ke fil madrasati soba Udah sampai dia ke sobahan. Telah tiba Fatimah yaitu di sekolah pada pagi hari. Di mana fa'ilnya? Fatimah. Fatimah. Fatimah tuh. Terus ada yang bisa kasih contoh isim yang berupa mubtada khobar. Kalau ini Ustaz, al-ilmu nurun. Ya, ilmu itu Ayat. cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ya, ini mahfuzat ya, perkataan hikmah. Ketika Imam Syafi'i lapor ke gurunya, wahai guruku, saya kenapa susah menghafal? Nah, habis itu apa jawabannya? Ilmu itu Ya, cahaya. al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ya, ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu jawaban gurunya. Oke, sudah ya ini. Ustaz, Bisa kalau fa'il dipahami sampai sini. Ustaz, Nah, Pak Bu, kayak tadi misalnya ya, fa'il itu bisa di depan ya. Jadi fa'il dulu baru fi'il kenapa? gitu. Fa'il dulu baru fi'il juga bisa. Bisa, tapi afdolnya itu agar didahului ini dulu, fiil dulu afdolnya ya. Tapi itu bukan berarti tidak boleh fa'il itu di depan. Ya, Fatimatu, tapi kalau fi'lul madi itu saya sangat jarang ya. Fa'il dulu baru fi'il kalau untuk fi'lul madi. Tapi kalau untuk fi'lul mudori itu tentunya saya sering mendengar fa'il dulu baru kata kerja. Tapi kalau untuk fi'lul madi itu mayoritas dan yang paling saya sangat jarang, bahkan hampir nggak pernah ya, yaitu fa'il dulu baru kata kerja seperti itu ya. Kenapa? Kenapa yang menjadi landasan fi'lul madi itu apa namanya benar-benar kata kerja dulu? Ya karena fi'lul madi kan mengandung makna telah, ya kan? Nah, artinya telah itu dia harus didahulukan dan menjadi takkid bahwasanya dia itu benar-benar sudah datang kayak gitu, makanya didahulukan. Nah, seperti itu ya. Ya, baik Ustaz. Itu kalau kata dosen saya. Siap. Oke, ini sudah. Ustadz, yang harfun nida tadi Ustadz, kata ya itu tadi, Iya, yang kalimat ya ayuhan nas gitu Ustadz, itu ayuhannya itu masuk apa? ya ayyuha. Ya sebenarnya ini aja apa namanya ayyuha itu penisbatannya yang harfu nidanya tuh ya.
ya, tapi ayyuhanya itu adalah untuk tambahan, ya, yaitu dia menunjukkan kata seruan untuk orang banyak. Jadi kalau misalnya pakai ya saja, takutnya kurang meyakinkan itu untuk orang banyak, ya. Sedangkan kalau pakai ayyuha itu sudah pasti merujuknya untuk untuk orang banyak. Ya ayyuhan nas, berarti orang-orang, berarti untuk banyak untuk untuk banyak orang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Beriman. beriman. Nah, berarti itu untuk orang-orang berimannya banyak atau satu? Ya, Banyak. banyak. Ya, seperti itu. Jadi ayyuha ini sifatnya untuk mentakkid bahwasannya seruan ini, panggilan ini itu sifatnya untuk banyak untuk banyak orang. Ya, kenapa di Al-Qur'an juga banyak menggunakan ya ayyuha? Karena arah daripada Al-Qur'an itu sendiri itu untuk semua umat manusia, yang mana umat manusia tidak sedikit tapi banyak. Makanya perlu di situ ada takkid menggunakan ayyuha karena memang arahnya itu untuk untuk banyak orang. Nah, seperti itu Bu ya. Iya, Ustaz. Mm. Takkid itu apa, Ustaz? Takkid itu untuk penekanan, untuk lebih memastikan. Penguatan ya. Penguatan. Ya, betul. Oke, seperti itu Bu ya. Berarti harpunida cuma kalimat iya gitu aja Ustaz ya? Nggak ada Ya, yang ada beberapa ya, aya, ayat. ya, aya, hai, sama apa ya? Saya lupa. Sama A gitu. Saya lupa ya. Penggunaannya mas sama Ustaz ya? Sama semua. Nggak ada Oh, bedanya. ya artinya ini Tapi bisa yang digunakan. paling mayoritas, yang paling sering digunakan yaitu ya. Maksudnya yang paling banyak digunakan pakainya yang ya, yang lainnya jarang digunakan. Ya. Satu lagi Ustaz, dan setelah harpunida itu memang harus apa namanya? Fathah. Ya, haya, hamzah, ha. Bentar, Bu. Oke, ha. Nah, setelah harfunida itu hukumnya nasab. Ya, sebenarnya hukumnya nasab. Tetapi untuk yaitu nama orang, ya untuk nama orang loh ya. Untuk nama orang, dia secara kasat matanya yaitu domah, tetapi secara maknanya itu nasab, paham nggak? Secara kasat mata domah, tapi Iya, secara betul. hukumnya itu nasab. Jadi nasabnya itu tidak terlihat kayak gitu. Memang di penjelasannya kayak gitu. Misalnya ya Fatimatu. Ya, Oh, nasabnya birofa gitu, Ustaz. Iya. Fatimatu. Nah, ini dia sifatnya mabni, ya. Artinya dia sifatnya mabni dalam kondisi dhammah, tetapi dalam apa namanya di hukumnya ya secara maknanya itu yaitu dia bersifat nasab. Nah, seperti itu ya. Itu kalau misalnya nama orang. Tapi kalau misalnya apa namanya di situ ada ketentuan-ketentuan ya. Nanti Ibu belajarnya di level 4 kalau nggak salah. Insya Allah. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya untuk bisa menjadi fathah ya itu dia dalam kondisi yang pastinya itu dalam kondisi mudhof ilai. Nah, kalau misalnya dalam kondisi mudhof ilai itu pasti dia diharuskan dalam keadaan fathah. Nah, seperti itu ya. Tapi ketentuan-ketentuan lainnya saya harus baca dulu. Iya, Ya. siap. Contohnya ya Amirul Mukminin. Kenapa dia fathah? Karena memang ya dalam kondisi fathah. Ya.
Satu lagi yang kalimat ya ayat Tuhan nafsu itu sama nggak Ustadz? Apa? Yang kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu dia kenapa penggunaan Ya ya ayat Tuhan ay ya ayyuhal ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah? mutmainnah. Soalnya an-nafsu al mutmainnah apakah dia mudhof ilaih? Iya, Iya, betul. Bukan. bukan ya? An-nafsu al mutmainnatu sifat Maksud. wal mausuf, ya kan? Ya enggak? Kan Mudah-mudahan dua-duanya pakai ini, Bu. Dua-duanya pakai alif Alif. lam, ya kan? Iya, iya Ustadz. Hmm. Oh, kalau udah dipakai Bukan alif lam. nafsul mutmainnati ya, tapi ya ayyuhan nafsu, Nafsul ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah. mutmainnatu, ya. Tapi di sini harfun nida wa munda dan nakiro maksudah halitanbi badal sifa wa jumlatun iya benar. Iya Bu, ini saya harus ini ya baca lagi. Maksudnya ketentuan kapan dia diharuskan apa namanya fathah. Terus yang kedua, kapan dia tidak merubah hukum dommahnya. Nah, seperti itu ya. Tapi yang paling saya ingat banget, yaitu kalau nama orang, itu dia secara kasat mata itu dommah, tetapi secara maknanya nasab. Nah, adapun keadaan yang dimana itu diwajibkan fathah, itu dalam keadaan mudof ilaih. Itu kalau untuk nida. Kalau untuk ketentuan lainnya saya agak hilaf. Seperti itu. Seperti itu dulu Bu ya sementara. Kita udah belajar mudhof ilaih ya Ustaz. Saya lupa. Sudah belajar belum? Kayaknya sudah Sudah pernah ya. dikasih tahu. Udah dikasih Iya. tahu, Ustaz. Udah kan? Apa Sudah. itu mudof ilahi? Mudof ilahi itu adalah dua kosakata ya, itu yang menjadi satu kesatuan ya. Yang mana pada huruf awalnya itu nakiro ya, maksudnya untuk kosakata pertama nakiro, yang untuk kosakata keduanya ya Ma'rifah. rata-rata ma'rifah. Nah, untuk yang kosakata keduanya ini dia dalam keadaan majrur, ya kan? Seperti itu. Misalnya kitabul ustadzi, ya kan? Kitabul ustadzi. Yang pertama kitabu, yang kedua al ustadzi. Yang pertama itu namanya apa, Mudof. Yang kedua namanya mudof ilahi. Ya kan? Nah, itu bagaimana konsepnya? Dua barang jadi satu kesatuan. Ya, misalnya buku dan ustadz, kitabul ustazi. Ya, buku itu kan dua barang ya, ada buku, ada ustadz. Tapi ketika disatukan kitabul ustazi, itu yang dimaksud itu adalah ke bukunya atau ke ustadznya? Apakah kitabul ustazi Bukunya. itu ustadznya harus selalu nempel di kitabnya? Bukunya. Kasih lem? Ya. Enggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah dikasih lem, nggak usah ditempel, ya kan? Nah, ya kalau misalnya seorang ustadz meninggalkan buku di kelasnya, ustadznya misalnya makan di kantin, apakah identitas bukunya itu masih bukunya ustadz? Iya. Iya. Masih nggak? Masih. Masih. Iya. Jadi nggak mesti ustadznya itu ada di dekat bukunya, ya atau nggak mesti ditempel atau bagaimana, ya bagaimanapun, Dibawa ya kemana-mana. itu tetap bukunya ustadz. Itu adalah pengibaratan dari apa? Pengibaratan dari mudof dan mudof ilahi. Ya, Mudof ilaih. dua barang, dua kosakata yang menjadi satu kesatuan. Itu ya. Nah, Ustadz, punten. Kalau ini bisa nggak mudhof ilaih? Contohnya Baitul Maqdisi. Bisa. Ya, itu memang mudof ilahi. Oh,
Yang pertama rumah, yang kedua tempat suci. Ya, lalu digabungin Baitul Maqdisi. Ya, itu menjadi ranahnya tempat suci, ya, ataupun ya Masjidil Aqsa lah, ya, misalnya, atau Palestina. Tapi apakah Baitul Maqdisi ini menunjukkan dua hal yang berbeda atau sudah menjadi satu kesatuan? Satu kesatuan. Satuan. Ya, kalau orang udah Baitul Maqdis pasti merucutnya hanya negara Palestina, negara Palestina aja, ya, nggak ada yang lain, ya kan? Apakah ada di gambarannya orang itu sebuah rumah, bangunan rumah, dan yang satunya lagi masjid misalnya? Ya tidak Tidak. ada, ya. Itu bisa. Ya, baik-baik Ustaz. Syukuran Ustaz. Ustaz. Ya, Bu. Hmm. Ya. Yang ini contoh tadi Ustaz yang an-nafsu al-mutmainnah. Itu Iya, itu al-wasfu iya, apa? kan kata Al-mausufnya saya itu nanti kan dulu Ustaz? itu. Maksudnya itu kan baru Iya. Halo? ya, Ini Ustaz. putus ya? Iya kayaknya Ustaz. Jangan berebutan ngomongnya satu-satu. Ibu Maulidina. Iya Ustaz. Gini Ustaz. Kayaknya nyampenya lama. Nyampenya lama. Ya. Berarti bukan karena background. Memang sinyalnya lagi kurang. Ya Ustaz kayaknya. Benar-benar hilang. Tapi Ustadznya ada nggak sih? Ada, Oh, ini ada. masih ada ininya, Bu. Masih ini. Ada kan? Yang Mana lagi? iya. Benar-benar hilang. Tadi keluar. Untung Ustadz yang langsung keluar 5 menit lagi Ustadz. 5 menit lagi. Oh iya. Jam berapa? Ini Bu, saya tuh bingung. Yang ini an-nafsu al-mutmainnah itu. Tuh Ustadznya udah ada. Tadi gimana, Bu? Ustadz ini yang Ustadz yang contoh tadi Ustadz an-nafsu al-mutmainnah kan itu tadi Ustadz bilangnya al-wasfu wal mausuf. Jadi di mana ininya Ustadz? Kan cuman sama-sama ada alif lamnya. Tapi kan ya satu kan pakai gimana cara bilang? Kata muzakkar muannas. Ya itu muzakkar muannas ya Ustaz. Nih, apa namanya? An-nafsu itu termasuk muannas. Dia termasuk pengecualian, ya, seperti halnya apa? Yaitu seperti halnya al-bi'ru. Dulu Ibu di level 1 ingat nggak pernah diterangkan al-bi'ru Iya. itu muannas? Ingat Betul nggak? Ustadz. Ingat. Nah, termasuk pengecualian yang itu. Oh. Berarti an-nafsu itu termasuk salah satu pengecualian gitu Ustaz. Pengecualian. Iya, dia termasuk pengecualian secara kasat mata muzakkar, tapi secara makna dihukuminya dia muannas, ya. Seperti itu. Itu Bu ya. Ustaz, Iya. al-mutmainnah itu mufrad Ustaz. Mutmainnah sifat artinya ketenangan. Oh iya. Wahai jiwa yang Iya. tenang. Al-mutmain. Nah. Ada yang namanya mutmainnah? Ada Kalau orang. yang namanya mutmainnah dia orangnya harus tenang terus ya, kalem. Kalau nggak salah nama. Saya kalem Ustadz. Kalau nggak kalem berarti nggak sesuai dengan namanya mutmainnah. Di nama Ustaz. Oke, gitu. Masih kuat nggak Bu? Nih, atau udah dulu? Udah kali Ustadz. Saya udah ngantuk. Udah ya. Udah Ya makan sudah. Bu Murna jadi ngantuk ya kan? Iya. Ini malah ngantuk.
Nah, serba salah kan? Basal Kebanyakan emang kalau Ya, berarti materi sorofnya ini ya. makan Ini sebenarnya sendirian. materi sorofnya di minggu depan aja ya Bu ya. Iya Oh, tadi Ustadz. belum Ustadz. Ya, Ini kan baru nahu. Oh iya, betul. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau tambah pertemuan ya tinggal ditambah pertemuan. Ya. Banyak Iya, penjelasan. dulu dipadati. alhamdulillah. Oke, sudah cukup ya. Ini Iya. Insya Allah Ustadz. iya, kita cukupkan dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma qad istawda'na Istaudarna ma alam tanahu ma'alam tanahu fardudhu ilaina farduhu ilaina indah hajatina ilaihi Indah hajatina ilaihi ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya ya rabbal alamin. Ya, baik. Ya, saling mendoakan sama doanya juga supaya apa? Ya ini, iya. Itu ya, ini buat lulus itu ada 48 pelajaran, 132 SKS. Ini saya sisa 9 pelajaran lagi buat lulus. Ya, lumayan. Amin. Semoga Lagi ujian Allah lagi Ustadz. Apa? Lagi ujian lagi. Oh, Maksudnya kuliah. enggak. Ini masih awal-awal masuk kuliah. Oh, Mungkin juga. 9 pelajaran maksudnya sampai tamat atau gimana, Ustaz? Iya, sampai tamat. Jadi saya sisa buat lulus itu 9 pelajaran lagi, tapi nggak termasuk semester ini. Dari soalnya 2 semester lagi saya lulus. Tapi yang satunya Amin. semester pendek, yang 2 bulan semester intensif. Amin. Ya, walau alam. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Dan asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu nastaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustadz. Afwan Ustaz.